awak untuk mati, itu saja Bapak Ibu. Kalau lu siap lewat engkau, jangan mati. Kini kan ada lo Bapak Ibu orang dena apa-apa lu mati lo. Sumbayang indah, puasa indah, bazakai indah ado, naya aji indah ajan, mati lo Inyolo na mati dulu Bapak Ibu. Kau dipikir-pikir orang kau de anam lu nado sebagai Allah aja oleh Bapak Ibu kok mati. Kadang-kadang awak heran dia kok buya Papa. Wah orang lu buat sikap yang nama-nama Solomo di mana saja. Kini wakanlah hebat Bapak Ibu. Wah ngaji lu buat sikap yang Pasaman. Tapi orang menyaksikan di Jakarta, menyaksikan Pekanbaru, menyaksikan di Malaysia, menyaksikan di mana-mana. Lah coba lihat Bapak Ibu, coba kita lihat kaum muslimin, jamaah Masjid Nurul Haq, Benteng, lu buat skapiang, khususnya jemaah yang hadir malam ini. Kalau dicaliak zaman kini Bapak Ibu, orang mati tanpa perhitungan. Kadang-kadang ada yang mau di saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Ninun. Maaf kalau ada yang pada mau ninun sih ya. Maaf ini ninun. Lah diumumkan di masjid, penyakit jantung, tapi disebut dia orang corona. Ini nama masalah Bapak Ibu, orang tak do dapat corona dah, ada penyakit corona. Jone baku buen ceko corona, jone lapan yang orang deh Bapak Ibu, mana corona sabanai gini kan. Karena aku hanya influenza, hanya penyakit batuk biasa. 200 tahun yang silam sebenarnya penyakit itulah ado. Pikirnya awal terkecuah di Nantarang berhasil mereka menekan angka kehadiran ke masjid selama Ramadan. Berhasil selama 2 bulan indah berjemaah di tempat-tempat lain. Tapi untuk membuat skapiang tetap kita sembahyang Jumat. Bisa juga disebut ya. Takut lawan ada. Bangun dua malam tiada. Alhamdulillah. Ada lagi ya lapiak di gunungnya dia. Sabab virus itu menempel di lapiak. Yang ibu Bapak Ibu orang lah mati. Dalam ilmu kesehatan, orang kalau lah mati virusnya ikut mati. Untuk apa yang dikuburin pakai mode itu? Tidak boleh dilihat di istrinya, tidak boleh dilihat di anaknya. Kasihan tuh Bapak Ibu. Tidak ada basumbayangan, tidak ada bayi 9, tidak ada segala macam, tidak ada telaki, tidak ada apa-apa lah Bapak Ibu. Ini yang sadis kita Bapak Ibu. Nah, ini dia untuk Sumatera Barat PSBB sudah diakhiri kemarin. PSBB sudah dihentikan. Kini Bapak Ibu bagaimana kita menjapui ketertinggalan ibadah kita selama. Mungkin selama Ramadan kita di tempat-tempat lain lah. Kalau sini oke, tidak batal-batal. Di tempat lain tidak berangkat ke masjid, tidak ikut puasa, tidak bersedekah yang rutin segala macam selama Ramadan. Kini Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala untuk Kabupaten Pasaman Timur kali ini lebuk skaping ini Bapak Ibu, lebuk skaping itu Pasaman Timur, tapi tidak disebut orang Timur, Pasaman saja. Tapi kalau Kinali Simpang Ampek Pasaman itu tersebut Pasaman Barat. Kalau Sikon ada Pasaman Timur, nah Pasaman Pak ya, Pasaman Timur sebenarnya kan? Iya Pak ya, nah bupati lain itu juga Barat Bapak. Wah, kita kembali ke persoalan inti kita. Kaji kita dulu tadi Bapak Ibu. Yang pertama takwa. Yang kedua menyiapkan diri untuk mati. Siapapun kita, di mana juga berada di atas dunia ini, kalaulah siap, silakan mati. Mati tidak ada apa-apa. Mati cuma pindah alamat saja. Pindah di alam dunia ke alam barzakh. Hanya pindah. Tapi Bapak Ibu, bagi manusia yang tidak siap, bagi dosa amal tidak siap untuk mati, kalau mati tiba di kubur lebih parah lagi Bapak Ibu. Man rabbuka, siapa Tuhan Anda? Itu nak murah jawab itu Pak. Kalau kini bisa, siapa Tuhan? Allah. Kini ma nabiyuka Muhammad. Kini ma imamuka Al-Quran. Kini bisa. Ma kiblatuka Baitullah. Oke, bisa. Kalau kini ma akukan, siapa saudara engkau muslimin wal muslimat? Bisa. Tapi kalau di dalam kubur Bapak Ibu, yang ditanya bukan nama Tuhan,
Man rabbuka, siapa Tuhan? Bukan namanya yang ditanya. Yang ditanya ke siapa Tuhan. Mode itu bahasa ngerti os kau Pak. Mode bahasa orang tahu mengerti os kau. Bahasa kiaman dia Bu. Ambo nak pandai bahasa lu buat skapiang ada Bu. Tapi tadi ambo dapat informasi bahwa kece orang nama undang ambo bahasa sabonya aja. Beda sekete pasal pariaman jauh pada pasal manggonya. Nah, Bapak Ibu yang berhormati, yang kita hadapi merabbuka, siapa Tuhan? Kalau namo Tuhan, Bapak Ibu, sadunianya tahu kan? Kalau namo Tuhan, Allah namanya. Tapi kalau yang ditanya sia Tuhan, beda Pak. Ndak namanya ditanya terus Pak Tuhan tumbanan ditanya. Siapa Tuhan Anda? Kalau namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir, Khaliqul Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, sampai Yazul Jalali wal Ikram. Apa dia orang saudara? Itu nama Tuhan. Tapi kalau ditanya siapa Tuhan, nanti tanya siapa Allah. Artinya kepada siapa awak patuh di atas dunia. Kata kau ada kecoh Ibu. Awaklah patuh kepada aturan. Ampun ndak lo menagar, silahkan Bapak Ibu. Patuhlah ke pemerintah, dan pemerintah sayang kawak. Pada dapat awak di situ pitun. Kau dapat di situ pitun, kau ada BEC, tapi banyak orang cegah Pak. Saya siang ni cerita, OBE tak ada, tapi orang cegah banget tu banyak. Lombo de berita. Siang, bila kia tak ada OBE dah, tapi orang cegah banyak. Aduh, jodoh. Asyang-asyang jadi sapu ini. Nah, oleh Bapak Ibu yang menghormati kaum muslimin yang hadir pada malam hari ini. Nah, jadi persoalan ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma akhuka. Bapak Ibu, ini persiapan kaji untuk mati. Iko kaji kalau di Pasaman Timur itu harus suluh. Harus mengaji tasawuf atau mengkaji pensucian diri. Kalau enggak Bapak Ibu awak enggak akan tahu siapa Tuhan. Kalau Allah, kalau nama Tuhan Jehovah mungkin kita bisa tahu. Tapi kalau siapa Tuhan mungkin kita tidak bisa tahu. Oleh sebab karena itu Allah sarankan bagi kita seluruh yang hadir sebelum matuka mati, sebelum dunia matuka di akhirat, pastikan kita telah mengkaji ba'abana hubungan awak dengan la ilaha. Ulang balik la ilaha. Tataan masalah itu Bu. Kita kembali ke kaji kita balik. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah, wahai seluruh orang beriman, pastikan awak nanti Bu. Wahai semua orang yang beriman, sempurnakan ketakwaan kepada Allah. Takwa itu apa? Kalau masalah takwa aku Bu, kalau kami orang laki-laki tio hari Jumat mandang apa? Tio hari Jumat pasti katib, siapapun katibnya pasti baca ya ayuhan nas ittaqullah. Wahai manusia, sempurnakan ketakwaanmu kepada Allah. Tapi awak harus tahu apa itu takwa. Takwa itu bukan bahasa lu buat sekapiang. Bukan bahasa Pasaman Timur. Cuma takwa bahasa Arab. Artinya apa? Sempurnakan ketakwaan itu sempurna patuh. Apa definisi takwa itu? Apa makna takwa itu? Makna atau definisi takwa adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengerajukan bak barapo suruh Allah dan orang yang meninggalkan bak barapo larangan la ilaha. Coba Bapak Ibu, nanti suruh Allah di lubuak sekapian kau katakan tu rawat tidak? Sumbayang suruh apa tak? Suruh puasa, suruh bazakat, suruh naik haji, suruh bagunjian, suruh apa tu? Akalah tentu dengan sebagainya.
Allah tuh berbok mandai-mandai ibu-ibu abang. Kenapa nanti suruh Allah tuh barek pak? Nanti suruh Allah tuh maleh wak. Tapi nanti tagah Allah tuh laswa. Gak lain lo model awak manusia kau apa ya? Nanti larang Allah tuh laswa baboe. Bagunjiang tuh laswa baboe. Ndak makan dia awak ada saling dapet bagunjiang. Jadi lah kendak lo. Nanti pagunjian kan bapak ibu kalau kini kau banyak macamnya doktor COVID sebalik. Presiden Jokowi ya pagunjian. Presiden Jokowi itu orang Solo. Awak lo pernah sebut sekali lagi boleh kan? Boleh pernah sebut juga sekali lagi. Tapi awak bakal berani mempagunjian orang yang tinggal di Jakarta, pangke presiden. Awak ada apa pangke jalan? Apa kewan ada orang tua? Apa ibu rumah tangga? Calian dalam tepi lah. Kau dia Jokowi. Apalagi mempengunjang di sana awak, ipa awak, bisa awak, tetangga awak, binantu awak, suami awak, lasuah. Bagunjian tu mana? Bagunjian tu bapak ibu mempasabuian menindak katuju di urang nawak sabui itu. Tu gunjiang betul. Contoh. Awak mempasabuian tuanku Muhammad Arif, nama Muhammad Arif tuanku Bandarosati, tinggal di kota Pariaman apa itu. Kalau ndak katuju dek tuanku, kau awak sabui itu tu namanya awak mempagunjiangan. Menyambui ai orang tu bagunjiang patungku iya, badoso tu, iyo doso nanti ndak bisa diampuni oleh Allah. Dosa itu tak bisa diampuni Allah Bapak Ibu sebelum awak minta maaf kepada yang bersangkutan. Ibu kalau ada mempagunjiang orang sampai ibu, kalau ibu alun minta maaf ke lain, ibu mati. Ibu tidak diampuni oleh Allah Bapak Ibu. Balo cara itu lain. Kalau tak dimaafkan itu, maka anda bayar nanti dengan pahala solat. Awak ni sembahyang tadi bu? Ba anu minuran boleh sembahyang awak tadi? Pambayun jiang. Saya lah. Awak dulu Pak Ibu. Patolku batalnya cek. Nan kami sabu itu tolku iyo. Nan terjadi nan kami sabu itu tolku. Ndak lama gunjang nan terjadi itu nama gunjang namanya. Mampagunjiangan orang kau mansabui nan terjadi di orang itu. Inyo baca kak jual pulai nampak dewa. Di tenjuan pulai itu cek dua pulai aja ya. Aduh, nampak dia cek matoa bahwa inyo baca kak jual pulai nampak mana dewa. Ndak ada malawan nan pulai itu sekena Allah dewa. Pulai kau suami emo. Tenju aja orang paham pulai dua aja di bangka coba dah. Nampak awak sebut orang lain. Sianu ye wana jahe bananya suami aja ditinjuan segala macam mengenai begitu. Ini kan terjadi itu. Yang kami sebut itu yang benar. Yang kami sebut itu nan yobana wala tabadukum ala ba'din. Jangan kamu sabui malu ai kawan kamu ke orang lain. Nan terjadi itu iyo. Kalau awak sabui bangko. Kalau awak sabui namanya awak bagunjian. Kalau ndak ada doh tak jadi di orang tu wak sabui bah namanya fitnah. Nama nancak kira tu bu. Nama rancak bagunjian awak pada fitnah. Dan rancak tu. Yo bana jadi we istilah kalenda. Ancak baca Quran itu. Ancak subhanallah. Ancak alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lagi subhanallah wal wa la ilaha illallah. Mantap.
Anda minta maaf kepada yang bersangkutan. Iko bu mama nabu jangan mati sekali. Ancak ambo kecek gini baik bu. Sabo ambo jarang lo kamari lalu ados ko bu. Lalu ambo kalau ke Medan mari mo lalu baik bu. Ambo tapi ke tengah kota ambo jo kota pribadi baik bu masuk kamari lalu. Memang kamari ko kumpulan ko baik bu taruh kalau buat sekarang taruh ya Medan. Tapi kalau mengaji sekali ko mau baik bu. Kebetulan ko dia ada media sosial. Mungkin nampak di YouTube, mungkin dia orang sana siko, nampak di Facebook mungkin kali. Mungkin diundang bawa baik. Nah, jadi cubalah. Kalau awak tidak dapat ampun dari Allah, satu-satu syaratnya adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi kalau awak tidak minta maaf, nanti ibunya online, sistem online nanti di akhirat. Sagalo pahala sumbayang, pahala sedekah, pahala haji, pahala umrah. Pahala semua yang kita dapat habis panutui dosa jo urang. Dosa bagunjiang dibayar dengan pahala solat. Dosa fitnah dibayar dengan dosa umrah. Dosa utang, utang je lebo. Kecoa murah-murah je duit itu dia. Bau utang. Kau utang di bank ada pak, laya asuransi mujue utang kalau mati bo. Awak utang di bank 100 juta, mati wak keluar asuransi langsung. Inyo ini mau asuransi dah kira kau ada belok, tu mau kurang nak utang di bank. Kalau meninggal utang lunas, bukan lunas dibayar asuransi. Sebab baru juga memakai pinti di bank, awak di asuransi di bank langsung. Ada lupa komisi nak bayar tu belok. Tapi kalau hutang lado, utang rokok, kok Surya 25.000 seminggu utang lo. Ada lo kawan berutang di lapau pak labi banyak utang siko, pindah lo ke lapau cek lain. Ada lo kawan model itu gaya itu ada berutang lo siko, pindah lo ke lapau cek lain. Beko lah berutang lo siko, atunya pindah nak ke gantau dia anjay. Ugang tele ya. Nah ini jadwal kecian kalau dibawa mati utang seperti ini. Maka nanti dibayar di akhirat jo ibadah. Nanti kita rugi bu. Ainal muflis ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai sahabat ainal muflis. Wahai sahabat amba, tahukah kau siapa yang merugi itu? Yang bangkrut itu siapa? Kata Abu Bakar, yang bangkrut itu ya Rasul, orang yang jualan bali 1 juta dijual 100.000. Itu bangkrut nama dia Rasul. Bukan. Yang bangkrut itu siapa? Orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin zakat, orang yang rajin haji, orang yang rajin umrah, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin sedekah. Tapi semua ibadahnya itu habis dan ludes untuk membayar dosonya dan kesalahannya orang lain. Hati-hati ibu, kalau gunjiang itu penyakit ibu-ibu, apa-apa ada dosa. Ada tak dengar apa-apa berunjiang? Pilo. Ibu manu dua men. Kalau apa-apa mau tadonya mau. Kalau nambah gunjiang tu tetap ibu-ibu tu. Tanya je patongku kalau mau tak badoso. Ada badoso do enggak? Di kami laki-laki kau mau dak badoso sadar bu. Kami pai baburu. Kirojo tadi buruan rasuah di palang sawah tu baik buah. Banyak babi mati, anjing enyo lah jadi anjing dengue disebut Lasa kalau macam apa ada, tapi tidak ada menyakiti orang, tidak ada berdosa dah. Kalau ibu kan mbak gunjang kan, payu mah barale, halah sampah orang di kota. Ada yang tadi lagi hidang Perancis dari kau tapi lagu loba aja dapat. Loba patai ndak dona nyanyi cialah bahasa bodoh. Kalau kami laki-laki pai baralek kadang-kadang kami tidak perlu makan itu antar panggilan saja. Kalau ibu makan mencari anak daro, kadang-kadang baca lihat lo kamar anak daro itu. Wah, sirah mirah oleh kamar yang Aceh kau ni tahu kau botang di kau tu mah. Kagak lah ada. Tak rasa bala. Utang itu utang Karudi kau tu.
Biswa sudah balik kerja itu orangnya seluruh. Oh, iya. Astaga. Tahu itulah model ibu-ibu. Ambo tak lemah remehkan ibu-ibu dah, cuma ambo yakin dan percaya orang lu buat sekap yang tema kita gini meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam rangka halal bihalal. Halal artinya baik, bi artinya dengan, halal artinya baik. Jadi bertemu yang elok dengan yang elok. Selama Ramadan kita telah menghabiskan dosa, selama Ramadan kita sudah dikarantina, selama Ramadan kita telah dilatih. Sekarang Ramadan sudah berangkat, kita tinggal dengan pendidikan. Salamu kita dilatih karena Ramadan, tidak begujian, tidak bingit, tidak iri hati, tidak sakit hati, tidak lobo, tidak fitnah, tidak merampok, menjaga nak dimakan. Sekarang Ramadan sudah berangkat, tinggal jadi pelajarannya. Selama Ramadan kita tidak begujian, sekarang Ramadan sudah berangkat, kita tetap tidak begujian. Selama Ramadan kita baru puasa mengatur pola makan, kini Ramadan sudah berangkat, kita juga teratur makan. Ada waktu makan jam pagi sampai sanjung, mulai makan pagi, makan setengah hari. Ada tuh, ada kalau waktu. Nah, kini Bapak Ibu, tujuan orang yang berpuasa itulah takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Dah ini kaji Bapak Ibu. Di orang yang berpuasa itu menjadi takwa. Orang takwa orang menjauhi larangan Allah dan orang yang mengerjakan perintah Allah. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu, mandeh-mandeh induk-induk dosana amborisiko, hidup yang bahagia bukanlah hidup yang kayu. Hidup yang bahagia bukanlah orang yang pangkatnya tinggi. Hidup yang bahagia bukanlah orang yang ganteng. Model ambo kan gagah di bawah. Bukan dek gagah kolas suami pak. Bukan dek banyak pitih mobil mewah bu. Bukan dek istri cantik kami bahagia bu. Bukan dek kekayaan kita bahagia pak. Cuma kenapa kita bisa bahagia? Kalau kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan bisa mengenal Allah dalam hati dengan kalimat La ilaha. Sabarnya apa jua pitih wa Bapak Ibu. Kalau Allah tak bisa dikana, hancur kita Pak. Satinggi apa jua pangkek wa dosana, kalau Allah tak bisa diingat, hancur juga. Tak percaya buktikanlah. Banyak orang Bapak Ibu yang miskin tapi dekat dengan Allah, memancar nur musyahadah dia di Bapak Ibu, bercahaya dia. Sebaliknya banyak orang malah kayu Bapak Ibu, banyak orang malah berhasil berpangkit, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi anggota DPR, jadi jadian telepon. Tapi kalau ditanya bagininya Pak, jawabannya payah kini tongku je. Apa nan payah? Hatinya yang payah. Hatinya usuh Pak. Sementara payah kaladang Bapak ditanya tukang panen sawit, bagininya dia, alhamdulillah tongku lai panen tadi yang pek ton katanya. Padahal pek ton tu pek ratu ribu nya dapat bitingnya mu. Amboya nya dapat biting. Ambo pek tentu tak jual 2 juta Pak. Kini sawit 5.600 kilonya Pak. Orang tukang panen gaji yang peratus, ambo gaji 2 juta. Bisa nya menyebut alhamdulillah. 200.000 sampai 100.000 gajinya Pak, bisa nya menyebut alhamdulillah. Adalah pajala pambale juta gajinya sebulan, batanya kayak payah je Pak. Ba ada gini payahku je. Ada apa yang terjadi? Yang payah apa? Yang payah hatinya, yang payah perasaan hatinya, tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena tidak bisa ingat Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan menyebut Allah, dengan mengenal Allah, hati akan tenang, dado akan lapang. Maka rahasianya, apabila Anda bisa mengingat Allah, hati akan tenang. Bila Anda tidak bisa ingat Allah, hati akan resah.
Oleh sebab karena itu, marilah dan kemarilah wahai seluruh kaum muslimin, khususnya kok jorong benteng, lubuk Sekapiang, Pasaman, kembalilah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Kekayaan tidak menjamin kita bahagia, pangkat tidak menjamin kita senang, istri cantik tidak bisa membuat kita bahagia, emas intan, berlian, kemewahan, rumah, tempat tinggal, mobil mewah tidak bisa membuat kita bahagia. Kiranya yang bisa membuat kita bahagia adalah bila kita bisa melaksanakan perintah Allah. As-salatu khairun minan naum. Lihat do terengah asko tu, Bu. Sadari itu tak terengah? Pakak orang sekolah. Itu biasa didana jam 5 pagi. Ambo yakin jam 5 pagi itu bu orang lain tak jago, man. Tapi tak bisa datang ke masjid. Kau nambah gue masjid murah ada, tapi meramaikan masjid itu susah. Hayya 'alas shalah. Kan awak ndak azan jobana apa? Kalau azan jobana tu biasa sampun. Lai tadanga di orang sekitar terminal benteng itu go tadanga. Kalau iko musaji sadare pawe sangat anggo bae do tadanga. Tapi kalau dicari ya Bapak Ibu ndak bara. Ambo ndak menuntut datang juga ke masjid ndak. Ndak talakin masih wae kaum muslimin masih rumah tadanga sogo kini. Ndak usah. Tapi di rumah tolong sembahyang. Kenapa? Karena ibadah yang pertama kali ditanya di akhirat Allah sembahyang. Awak haji, awak puasa sunat, awak sedekah, awak umrah, awak beribadah segala macam, tapi solat tidak ada, maka semuanya hancur. Bagai Habib Bihar, ada solat. Dia mau tahu luwe lidah kayak itu ngecek barang. Habib Bihar tu ada nak? Habib Bahar masuk tansi gini tu. Solat, ini semuanya solat. Kalau puasa tidak solat, puasa tidak diterima. Zakat tidak solat, puasa ditolak. Haji tidak solat, haji tidak diterima. Ini kalau di masjid Nurul Haq, kalau di masjid Nurul Haq menteng orang azan, tidak talaki ke masjid, ya udah di rumah. Lain sembahyang rumah bu, ampun lewat lain sembahyang. Alah mulai seketik menjawab. Kau nak tentu dengan sekolah mulai dah suami wak lagi sembahyang, minantu wak lagi sembahyang, anak bujang wak lagi sembahyang. Ndak. Bebo apa-apa, anak bujang je nak gadis kalau tak sembahyang anda yang berdosa. Balo tu tangku. Anak wak ndak sembahyang awak berdosa. Mau bebo. Jam tersinggung kecil ambo gak tarik sekecil masuk ke mana pak. Kalau barana bagana murah je pak. Lah kawin awak bagana lah. Kadang ada orang tak ada laki dia bagana aja seorang. Dulu umur dia baru gini loh. Dah ada nikah ni loh. Anak je, lambil je. Bagi cewek sampai dulu, pada lainlah caranya zaman sekarang. Anak lagadi jo anak bujang, pagi pagi pulang nyopatan, alu de balaki parui. Nah, kan tentu deh pak. Astagfirullahaladzim. Murahnya bu kalau baranak murah. Yang payah itu apa? Bertanggung jawab kepada anak, menciptakan, menjadikan anak yang solehah dan soleh menjadikan anak yang bertakwa.
bertakwa. Itu payah Pak. Das ketek biaya ada Bu. Sekolah SMP gratis Bu. SD, SMP, SMA kalau di kota-kota lah gratis. Tapi kalau santren enggak Bu. Santren dibayar makan, dibayar kos, dibayar mau sekolah. Asal anak gratis. SMP belajar agama 2 minggu, dalam seminggu 2 kali Bu. Sajamnya. Sementara bila Bu. Kini kalau mulai baik sejarah PSBB gini kau dah ada belajar soal Pak. Anak-anak tahun 90 lagi tak tahu ledoh itunya PKI, Romuso, Aidit, pemberontakan di Medion dan tentu dia Pak. Katakan nah, itu tentu sejarah gerakan 1 September, gerakan 30 SPKI dan tentu dia Pak. Kalau Bapak kau tahu Pak, SD lah belajar sejarah. Kini tak ada belajar sejarah. Penumpasan PKI Bapak tidak ada belajar Bapak. Dekret Presiden tidak ada belajar Bapak. Kemana dia? Pemutaran pilihan gerakan 30 PKI tanggal 13 September tidak ada lagi diputar lagi Pak. Bagaimana ini sejarah? Tidak tahu sejarah ya Bapak. Agama dikurangi. Ditambah anak SMA ngapain sholat? Untuk aja dah share tu, nawaitul istinjaa aja, dan tu dah nawaitul istinjaa minal ghaiti wal bauli fardan alaiya lillahi taala, dan tu dah, dah tambah SMA. Deko niat mandi janabat tu. Kalau lah perempuan SMA lah haid, wajib mandi janabat. Nawaitul ghusla lirafal hadasil akbari min jamil badan fardan alaiya lillahi taala. Tak tahu dah tu. Kenapa? Memang kami tidak beraja. Siapa yang menanggung jawabkan nanti awak Pak? Ini anak kita ya. Awal kan masuk surga suami kamu anak protes. Ndak sembahyang? Tidak. Ndak puasa? Tidak. Ndak zakat? Tidak. Ndak haji? Tidak. Kenapa? Memang ambo ndak disuwe di Indo ambo. Main doa awak tu maninun doa. Ninun nalah ka masuk surga doa. Ninun tadi lo lihat tu. Astagfirullah. Itu lo ni boleh lihat ya. Iya. Ndak sembahyang dah, ndak puasa dah, ndak zakat dah, ndak haji dah. Kenapa? Ndak diajarin. Siapa wajib berdoa ninun jo Pak Bura. Oh. Imbau nini jo iyo iko anak uni ko si Jaka ko. Nyo na duo Jaka je Joko je. Ko Joko ndak Jokowi ko ko. Joko bang pasaman ko. Iyo Joko no bawa iyo. Iyo ko indo awak iyo. Apa awak ko iyo. Ndak ada diajar mengaji ndak. Inyo ka sugao ambo kalapau di padia sajo. Inyo ne aji ambo majudi ndak pernah ditagah Oh, jadi dah disuruh sembahyang dah, dah disuruh puasa dah, dah diajar mengaji dah. Kini uni jo apa bergabung dengan anak masuk neraka jahan. Jadi bu bagi anak murah menjadikan anak yang bertakwa itu perlu biaya, perlu PT, de lintang tandela, piti sawe, piti karet, piti osare waktu ngai, de habislah demi untuk menyulahan anak menjadi anak yang bertakwa. Kalau doa anak awak limo bertakwa surang dan surang teguh doanya nanti Allahumma fil lana zunubana wali daina warham huma kama rabbayana shaghira. Nyo minta ampunkan dosa wa kepada Allah diterima adalah itulah nanti iza mata ibnu adam kata amalu billahi salasin sadaqatin jariyatin ilmu yaqulu ya Allah disayyidu lahu anak yang soleh yang mendoakan ibunya. Bapak ibu kaum muslimin yang menghormati. Lai kalau mengaji lagi jam 10 ibu. Alah mesti doa ya. Iya bu bapak ibu biasa bu ngaji sajam baik bu. Kau de jauh dari Pariaman ambil bias kita dah bapak ibu. Leda ba alam baik pulang. Leda ba alam baik pulang. Awak dah kok sikonya dia. Ambo 3 jam bu. Kece orang mau undang ambo sejam setengah. Tapi sejam setengah tu di bawah ambo tiba tadi baru. Kecewa kayak masa Pariaman lu buat skapiang sejam setengah siapa orang bawa mobil. Sarti 50-an lari lu tiba sekolah kan. Kau jalan di dalam kilo-kilo di dalam kumpulan gua.
Lah, Bapak Ibu, itu tak masalah. Lambe amo timur mah tak masalah. Yang penting mun suka tahu dulu Bapak Ibu, tanggung jawab besar kepada anak kita adalah tanggung jawab supaya anak menjadi orang bertakwa dan bisa mendoakan kita nanti di akhirat. Apa lebok kadeboka akhirat. Sebanyak bawa di siko Bapak Ibu, nuk tahu le Pak, antara tadi mau puasa pertama tadi lah. Siapa yang tahu puasa pertama tadi mau Bapak Ibu? Siapa yang tahu sembahyang tarawih awak li tarimo? Tak tahu ada sedekah awak, puasa, zakat, haji awak, tak surang jawab nak tahu dah Pak. Antara ini tarimo ibadah awak ya Allah tanda. Itu hak prerogatif Allah menerima ibadah atau tidak menerima ibadah. Oleh sebab karena itu, ciri orang bertakwa adalah orang yang mengajarkan dan perintah Allah dan orang yang meninggalkan dan dilarang oleh la ilaha. Selesai kaji wajib Bapak Ibu. Kini nang kedua le. Nang kedua tadi kaji masalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sebelum sempurna. Jika maka sudah mati terbagi dua Pak. Bagi nala sulwa tahu ya teman mati hakiki. Bagi nanun sulwa nun tahu ya Pak nanti tu dia mati masuk kubue tu mati suri Pak. Masuk kubue mati suri mati pada rupo. Kalau mati hakiki nyo dia teh dunia ini Pak, tapi nyo mengaku dalam hati bahwa nyo ndak adore. Hayat Allah, ilmu Allah, kudarat Allah, iradat Allah, sami' Allah, basir Allah, kalam Allah, semuanya milik Allah. Dalilnya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Berarti bu, ndak ada awak punya ci Allah terjaga Pak. Awak lai baranak ibu. Awak lai baranak bu. Siapa punya tu? Allah. Kalau mati anak awak li senang hati awak. Awak lai ba suami bu. Kalau dicari awak li senang hati awak. Awak lai ada ayah jin dua bu. Kalau mati li senang hati awak. Masalah rasa memiliki. Rasoe awak punya. Suami waktu bu raso awak punya rasoe. Tu mangkoinyo kalau mati awak ibu. Sebenarnya kalau mati suami itu kan bisa laki cik lainnya mah. Anjak mati waktu ketemu doang pulai wak lebo misal pulai wak cik lain. Itu kan kecek tuangku tu yo cuba rasul tuangku mati istri. Aboy lo dulu cuba mati istri tu lebo itu tuan jalan mati lo ebe. Ya mati saya kemana nak bawa lo. Oh sama. Allah ilallah. Lah, seketelnya dulu. Apa masalahnya? Ba'aman ko anak wa ilang, anak wa mati, awak ribet. Kenapa? Karena awak maraso memiliki. Awak marasonya sebenarnya awak punya dulu. Anak awak tu ndak awak punya, cuma raso awak punya itu masalah. Dulu awak lagi ada membawa galang ameh, bo. Kini galang ameh wado. Kira awak pergi ke pasar, lupas kapiang. Dia biar di dalam mewah diri, awak mewah. Kenapa? Awak raso awak punya. Kalau tak kena dewa memang punya ko Allah, dia biar kembali apa ada. Awak mau ameh dah do mak dunia nama. Kau mati nanti mau ameh awak. Dibawa galang awak mati. Dibawa suami awak mati. Cak lagi mati lu pada berdoa. Astagfirullah. Ternyata merasa memilikilah yang Allah kita. Rasul awak yang punya, rasul awak yang punya suami, rasul awak yang punya
pun Rasulullah yang punya mobil, Rasulullah yang punya harta. Dengan berpisahnya harta, Anda akan resah. Itu maka Rasulullah mengatakan, di dunia ini Anda akan berpisah. Isma sita fa'inaka mayyitun, wahbib ma sita fa'inaka mufarikuhu, wa'mal ma sita fa'inaka majizirbi. Kata Rasulullah, hiduplah di mana saja Anda berada, tapi ingatlah kehidupan pasti akan bertukar dengan kematian. Dimaju ini silakan, tapi yang pasti mati. Kasihilah sesuatu, tapi ingat yang kamu cintai itu pasti akan dipisah oleh Allah dengan kamu. Awak cinta ke anak, anak akan dipisah Allah jawab. Awak cinta ke suami, suami akan berpisah dengan kita. Awak cinta ke harta, harta akan berpisah dengan kita. Aku himbau semua kaum muslimin dan muslimat yang hadir di sini, pastikan rasa tadi mulai kurangan, rasa memiliki pindahan kepada milik Allah. Coba dia contoh, kita orang Minangkabau, putih kaji pak ibarat putih alimu pada sakah. Contoh, si jaka membali kudo. Kau contoh apa? Lihat bu si jaka, lain je lah. Kudo dia terus ke kudo, kudo dia terus lah. Si jaka membali kudo. Kudo tadi dibuean kandang. Kandangan apa itu bu? Di balian si patu tu dia giah tali tu dia giah kacumato tu ulang balian dan mempunyai kudo si jaka mempunyai kandang, mempunyai si patu, mempunyai tali, mempunyai kacumato ulang balian dan mempunyai kudo membali kudo sia, membali tali sia, membali kacamata sia, membali sepatu kudo sia, membuat kandang sia. Si jaka seolah kan mempunyai sepatu sia. Nah, kan pada tele je waktu. Nang membali kudo si jaka, membali sepatu, mempunyai sepatu. Nah, kan dek tele waktu. Mempunyai kudo je si jaka, dan membalian sepatu si jaka, kudo je si jaka punya. Ini kita orang Minang kalau dia paham. Cuma kita naluri yang membali kudo tadi sia, nam membuat kandangnya sia, membalian sepatu sia, membalian tali sia. Sejak kala dia membali kacamata sia, mempunyai tali sia, kudo. Iko salah, iko nak bermasalah. Itu masalah mama. Patang kau beri tanah daftar bapak ibu ngaji. Mudah terkecuah lah bapak ibu. Kecek kudo punya tanah, kandang kudo, sepatu kudo, saya celah aku kacamata kudo, palano kudo, kandang kudo. Nama punya kudo sia, dijaga, mempunyai sepatu. Masya Allah. Sama dia baru. Sikon kita tak kicuah, kecek jam kinawa, tak kicuah nentara. Tak kicuah di nentara dia, oi, kamano. Kau di nentara. Sajalah itu kajian nama membali kudo si jaka, membali sepatu si jaka, membuat kandangnya si jaka, membagi tali si jaka, membalian kacamata. Sajalah itu si jaka punya sadolah mah. Sedangkan kudo itu si jaka punya bae. Sagala nalake di si jaka, nah sagala nalake di kudo si jaka mempunyai sadolah. Coba lo, nama jadian awak sia. Oi, sagalo di sana jawab sportif. Nama jadian awak sia. Magi awak rezeki sia. Magi awak basuami sia. Magi awak beranak sia. Siapa punya salah itu? Tua Allah. Model itulah sepatu kudo, kandang kudo, contoh kudo, tali kudo, jo kudo itu si jaka punya salah. Baik, ini paham awak saudara.
Lai paham? Jadi kecek-kecek babaliak Muhammad Arif di Lubuk Skapiang. Orang Lubuk Skapiang mengatakan semuanya milik Allah. Tidak, Pak. Jangan sampai keluar tele wajah orang. Nampak oto-oto Allah. Nampak rumah-rumah Allah dalam tele gilo. Sabuilah wa, sabuilah rumah wa, sabuilah suami wa, sabuilah anak wa, sabuilah sadolah pikeci hati wa lillahi rabbil, milik Tuhan sekalian alam sadolah. Jadi kalaulah milik Allah sadolah, silahkan hati. Tu kaji Pak. Yo kalaulah pulang ke Tuhan kau sadolah Pak, itu nama mati hakiki namanya. Tanyalah ke ahli tarikat nak sabandina. Siko terkait dengan sabandi mungkin Kalau kami daripada mana tarikat Satariyah, tarikat Sabandi, Satari Bapak Ibu sama. Perbedaannya iaitunya tentang cara majan kamurinya. Kalau kami pakai bi'ah, kalau siko pakai sulua. Sulua sampai puluh hari, sampai puluh malam, riadah, murakabah, mujahadah, zikrullah sama. Semua terkait aja Pak. Pakai riadah, pakai mujahadah, pakai murakabah, pakai zikrullah, pakai ada betul munajjah atau tawajuh sama kita apa-apa. Nah, jadi kalau tak tahu awak doh, ayo tak kecil ada awak tali kudo, tak kecil ada awak kandang kudo. Pi jadi sebut kandang si jaka. Bangi jaka tu awak. Nah kandang dan kandang kudo mampak diang. Nah hakikat diletakkan dalam hati. Sabuilah kacamata kudo, tali kudo, kandang kudo, ru'o sepatu kudo, pikeci hati wa si jaka punya sadolah emang. Sagalo nalake di kudo tu si jaka magiah tu mah. Awak lah tu lo nama jadi nawa Allah, magiah rasaki Allah, magiah anak Allah, magiah istri Allah, magiah rasaki Allah, semuanya Allah magiah. Kalau Allah magiah sadolah berarti milik la ilaha. Ulang balik la ilaha. Jo Allah kita dulu baik po. Jo Allah kita kini. Jo Allah kita salamu Allah salamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hionya Allah bersama yang kamu berada. Tuhan tu jawab, Tuhan ada langit Pak. Kini Bapak Ibu di media orang saan mau hadir tak tahu borong kece Tuhan deteh langit. Kalau ada langit Tuhan, sabar langit dia doang di mana Tuhan tu duduk makanya yang titik kai. Tak tentu kaji mengai tu baca lo dia doang. Kaji sendiri itu. Allah tak ada lagi, Allah tak di atas, Allah tak di bawah, Allah tak di suara, Allah tak di kiri, Allah tak di muka, Allah tak di bawah, Allah tak di luar, Allah tak di dalam. Baju bo Allah meliputi sekalian alam, memandui sekalian lunggu, bak di luar, bak dalam zat semata-mata, bak ada sabana itu go mengaji jo guru anda masing-masing. Dan Allah kecungang Allah kece awak aja tentu dah Allah tu deh ero. Ada keceen Tuhan tu deh summa stawa alal arsi. Kemudian Allah istiwa berangah di aras kece. Salah tafsir anda. Allah nak diterangi nama Allah disiko wa huwa ma'akum ainama kuntum. Hionya Allah tu ada bersama kamu di mana kamu ada. Kini awak di Lubuk Skapiang ada Allah siko do. Oi do sana sadoi neder ada Allah siko. Pai wak ke Medan ada Allah Medan. Pai Allah disiko ke Medan. Ndak saja disiko sampai ke Medan ada ya Allahnya. Kalau pai itu menurut itu waktu jawab tu wak beko singgah mandi itu jo pai lah ko mandi tagak luar lo. Dalam bola-bola dah tak. Pati tikai. Asabo itu Pak, dek ndak mengaji. Ni kalau ndak mengaji tasawuf Pak, Tuhan tu batampai dinya. Tuhan tu barasiah dia perlu tampai di buku, ndak di belakang, ndak di suara, ndak di kida, ndak di atas, ndak di dalam, ndak di bawah, ndak di luar, di dalam. Ba'adinya ku liput di Allah Subhanahu wa taala. Orang nan sudua dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 70,000 kali. Pertemu tak sudah 70,000 kali untuk guru, 70,000 kali untuk aidua, 70,000 kali untuk awak ketemu, 70,000 kali untuk ayah, 70,000 kali untuk guru.
Lalu selesai itu kuawan menanggung sulwak tu jangan pernah ya dos sekali lahir ko. Nah, tu nak pandai betul. Terserah ke produsen nasi ko. Kalau ingin anda mengenal Allah, maka carilah guru anda masing-masing. Lah selesai tentang itu loh. Jadilah ternyata tadi mo ndak si jaka punya roh, siapa punya sama dunia Allah si ndak